Sementara itu pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Selain itu juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 Polda. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia terus meluas. Polisi langsung bergerak mengejar dalang di balik karhutla. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Penetapan tersangka berasal dari penertiban 89 laporan polisi yang ditangani oleh 9 jajaran Polda. Hasil penyelidikan, modusnya para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 35 korek api, BBM, parang, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit. Selain pelaku pembakaran, polisi akan terus mengejar pihak yang menyuruh maupun yang memperoleh keuntungan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana mulai dari UU Kehutanan, UU Perkebunan, hingga KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk jadi koordinator tangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutla, namun tidak ada penunjukan khusus ke Haji Isam. Tidak ada. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Jadi itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya ya? Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Kobaran api yang tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman membuat warga pun panik. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpai Karuhei 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Iya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernafasan akibat kepulan asap karhutla.
Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya di Kalimantan, titik api kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kabupaten Pelalawan Riau yang terus bertambah. Selain di Kecamatan Kerumutan, kemarin kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Dan semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahat pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci ya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini di berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran hutan dan lahan di daerah Pelalawan Riau, pemirsa, kami telah terhubung dengan kontributor iNews, pemirsa, ada Diki di sana. Selamat siang, rekan Diki Kurniawan. Selamat siang, Pam. Ya, Diki, bisa disampaikan kepada kami seperti apakah kondisi terkini kebakaran di sana? Ya, saat ini saya berada di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saat ini kebakaran lahan yang ada di belakang saya lebih dari 10 hektar. Tim pemadam kebakaran baik dari pemerintah, BPBD, TNI Polri, perusahaan pernah berjibaku untuk memadamkan kebakaran lahan di lokasi ini. Iya, Diki, kalau dari pantauan Anda, rekan Diki, ini kebakaran yang terjadi di Pelalawan Riau ini seberapa dekat dengan lokasi atau permukiman warga di sana? Kalau untuk dari pemukiman warga, dari sini masih lumayan jauh, Ram. Sekitaran 1-2 kilometer. Lalu ini mengingat lahan yang terbakar ini merupakan lahan gambut, rekan Diki. Seperti apa sih bedanya dengan kebakaran pada umumnya? Apakah ada karakteristik tertentu di situ? Kebakaran gambut yang di Desa Rantau Baru di Kecamatan Pangkalan ini nggak ada bedanya dengan kebakaran gambut di daerah-daerah lain. Cuman di sini gambutnya informasinya lebih dalam, lebih dari 1 meter. Dan apalagi di sekarang ini kebakaran tidak ada terjadinya hujan beberapa bulan belakang ini, sehingga
api bertahan di dalam gambut. Demikian, Bang. Kalau jumlah titik api yang hingga kini masih menyala, total jumlahnya berapa di sana, rekan Diki? Dari laporan BPBD pagi ini, titik hotspot yang terdata di Kabupaten Kepulauan 239. Tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Perumutan, Kecamatan Upui, dan Pangkalan Lesong. Oke, sebanyak itu titik api. Ada 239 titik api tersebar 3 kecamatan. Lalu upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan seperti apa di sana, rekan Diki? Saat ini tim masih berupaya melakukan pemadaman api. Cuman karena keterbatasan personel dan kesulitan sumber air mempersulit personel untuk upaya pemadaman api di lahan gambut ini. Iya. Presiden Prabowo saat ini sedang berkunjung ke Riau di sana dan informasinya akan menambahkan unit helikopter untuk waterbombing. Kalau menurut Anda sebagai warga sana, ini efektifkah dengan helikopter untuk waterbombing untuk pemadaman di sana, rekan Diki? Yang sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya kebakaran lahan yang berada di Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, dengan adanya waterbombing sangat efektif untuk memadamkan api melalui udara. Demikian. Oke, lalu kalau ini menuju akses lokasi ada hambatan tidak, rekan Diki? Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah saya ke lokasi kebakaran lahan di Kecamatan Kerumutan. Untuk menuju ke lokasi memang cukup sulit. Kita harus berjalan kaki. Itu tim pemadam kebakaran juga membutuhkan waktu untuk menuju ke titik kebakaran tersebut. Baik, Diki Kurniawan melaporkan. Armada mobil sulit. Oke, baik, Diki Kurniawan melaporkan langsung dari Pelalawan Riau. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo kembali turun tangan atau menangani karhutla pemirsa. Dan kali ini Presiden mengecek langsung penanganan karhutla di Pulau Sumatera. Ya pemirsa, Presiden Prabowo berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi. Prabowo berangkat ke Sumatera untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sana. Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala BIN Muhammad Herindra. Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Ya pemirsa, Presiden Prabowo beberapa saat lalu mendarat di Lanut Rusmin Nurjadin Riau. Begitu tiba, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi untuk atasi kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat, Presiden menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Panglima TNI dan Kapolri, Presiden menginstruksikan untuk menuntaskan masalah kebakaran lahan dan hutan hingga ke akarnya. Sementara itu pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Selain itu juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 Polda. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia terus meluas. Polisi langsung bergerak mengejar dalang di balik karhutla. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Penetapan tersangka berasal dari penertiban 89 laporan polisi yang ditangani oleh 9 jajaran Polda. Hasil penyelidikan, modusnya para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan.
melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 35 korek api, BBM, parang, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit. Selain pelaku pembakaran, polisi akan terus mengejar pihak yang menyuruh maupun yang memperoleh keuntungan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana mulai dari UU Kehutanan, UU Perkebunan, hingga KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk jadi koordinator tangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutla, namun tidak ada penunjukan khusus ke Haji Isam. Tidak ada. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ. Juga akibat ledakan mesin fotokopi, sebuah rumah berlantai 2 ludes terbakar di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Naas 4 penghuni rumah meninggal dunia akibat terjebak kebakaran. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Pak, ada punya tangga, Pak. Ada orang di sini, Pak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan isi bangunan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Diduga api dipicu akibat meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Api pun padam 1 jam kemudian usai menerjunkan belasan mobil damkar. Naas 4 penghuni rumah ditemukan tewas terjebak kebakaran. Keempatnya diketahui 3 orang satu keluarga, yakni suami istri dan anak, dan 1 orang lainnya penghuni kos. Api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak. Cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Ini rumah sempat fotokopi sama kosan. Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ibu hamil dan 2 anaknya tertimpa rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ambruk. Evakuasi berjalan dramatis saat ibu yang tengah hamil besar dikeluarkan dari runtuhan bangunan. Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Seorang ibu yang tengah hamil besar ini dievakuasi tim damkar setelah sempat tertimbun puing rumahnya yang ambruk di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, 2 anaknya juga turut dievakuasi karena juga tertimbun hingga menderita luka akibat tertimpa material bangunan rumah. Ketiga korban dievakuasi petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk perawatan. Tak hanya menimbun penghuni, insiden ambruknya rumah ini juga mengenai truk yang tengah terparkir di bagian garasi. Menurut saksi, sebelum kejadian sempat terdengar suara gemuruh lalu ambruk dan menimpa sisi rumah dan penghuninya. Warga pun segera berdatangan untuk mencari asal suara dan sempat berusaha menolong para korban. Terdiri dari 3 anggota keluarga, itu ada ibu dan 2 anak.
Dua anak ya? Iya. Balita atau anak? Data yang kami dapat, dua anak, satu umur 10 tahun, yang kedua 16 tahun, dan ibu 11 tahun. Oke. Kondisi para korban tadi kondisi hamil ya. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab ambruknya rumah dan sementara lokasi bangunan sudah diberi garis polisi agar tidak ada yang mendekat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca kebakaran, polisi masih lakukan pendalaman penyebab pasti kebakaran di Kampung Adat Sade, Lombok. Tim Inavis sudah lakukan olah TKP dan menunggu hasil identifikasi di lapangan. Penyebab kebakaran di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum bisa dipastikan. Aparat kepolisian telah lakukan olah TKP di salah satu rumah yang diduga menjadi titik api muncul. Namun polisi masih belum memastikan penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil dari identifikasi. Hari ini langsung kita melaksanakan olah TKP, yaitu dari Polda gabung sama Polresta. Lagi sedang dilaksanakan tadi di atas, akan kita polisikan di atas. Sudah ada hasil gitu? Untuk sementara belum ada, kita menunggu. Dan juga kami juga minta permohonan bantuan dari lapor dari Bali. Nanti sudah kita minta ke Bali, nanti untuk ngecek. Untuk mempercepat hasil identifikasi, Polda NTB berkoordinasi dengan tim kepolisian dari Bali untuk memastikan penyebab pasti kebakaran terjadi di Dusun Sade ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Lebih dari 80 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah usai kebakaran besar di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Lombok Tengah. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini berdampak pada ratusan kepala keluarga. Terpaksa mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga. Dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini harus kehilangan mata pencahariannya. Sementara itu, posko darurat juga sudah dibangun untuk membantu logistik, kesehatan, dan juga pembuatan dapur umum. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti korban terdampak. Pak, korban jiwa nggak ada ya? Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Kampung Adat Sade, Lombok usai kebakaran, pemirsa sudah bergabung bersama kami jurnalis Emma Widiawati langsung dari lokasi. Selamat siang, Emma. Ya, selamat siang, Pram. Emma, hari ini saya kebetulan ya. Bisa Anda sampaikan seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran besar kemarin di sana? Baik. Jadi pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah pemukiman warga di Kampung Adat Sade, di mana tepat saya berdiri di sini merupakan tengah pemukiman, dan di belakang saya itu bekas kebakaran dari rumah warga. Dan berdasarkan data memang dari jumlah 150 lebih bangunan di Desa Sade ini rubuh akibat kebakaran dan hangus terbakar. Dan 89 diantaranya merupakan rumah adat yang ditinggali oleh masyarakat setempat. Dan baru saja di sini tim dari Lab 4 Bali dan juga aparat kepolisian dari wilayah Nusa Tenggara Barat itu melakukan olah TKP terkait penyebab kebakaran. Dan hingga saat ini masih menunggu apakah penyebab kebakaran yang sebenarnya, meskipun dugaan sebelumnya karena korsleting listrik, namun aparat kepolisian masih belum bisa memastikan. Ya, dan baik. pemirsa, Ya baik, Emma, mungkin sambil menjelaskan Anda bisa memberikan gambaran langsung pada kami seperti apa sih kondisi terkini pasca kebakaran kemarin di Desa Adat Sade di sana. Baik, seperti yang terlihat pemirsa di belakang saya, bekas pondasi dari rumah warga memang sudah dibersihkan sejak pagi tadi, dan lumayan
sudah agak steril dari sebelumnya, banyak abu, kemudian bahan-bahan bangunan dari material bekas kebakaran. Namun pada saat ini sudah bisa dilihat, sudah agak bersih daripada sebelumnya. Dan di belakang saya juga ada damkar TAN yang saat ini sedang bahu-membahu membersihkan areal dari pemukiman warga ini bekas kebakaran, mulai dari menyiram, kemudian membantu warga membersihkan puing-puing bangunan dari sisa kebakaran tersebut. Ya, Emma, meski api telah padam di sana, apakah masih ada titik-titik yang memang perlu diwaspadai atau seluruh area sudah dinyatakan aman per hari ini? Ya, di hari kedua ini memang api dan asap pun sudah tidak terlihat. Debu-debu juga sebagian besar sudah dibersihkan oleh warga sekitar. Mereka membersihkan secara mandiri debu-debu yang ada di pondasi rumah mereka. Selain itu juga bahan-bahan bangunan, kemudian peralatan yang masih bisa digunakan juga telah dipilah oleh masyarakat setempat. Ya, Emma, terkait kondisi warga pasca rumahnya terbakar di saat ini, mereka tinggal di mana, Emma? Baik, kalau masyarakat saat ini mengungsi di rumah, sebagian besar mengungsi di rumah warga, keluarga mereka masing-masing. Ada juga yang memilih mengungsi mendirikan tenda, tapi sebagian besar di rumah warga masing-masing, mulai dari anak mereka yang mungkin sudah tinggal di luar Kampung Sade ini, mereka memilih ke sana untuk mengungsi begitu. Baik, terima kasih banyak Emma Widiawati melaporkan langsung dari Desa Adat Sade di Lombok Tengah, NTB. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Emma. Ya, pemirsa, kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada satu ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini kelompok gajah yang kita pasangin kolar kan kita bisa monitor 1 kali 24 jam dia kemana saja. Dan saat kebakaran ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara, jadi sangat jauh. Dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Mengaku trauma, pemirsa, ribuan pengungsi gempa NTT memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was, takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi.
Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali yang dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya almarhum meninggal dunia saat menyalurkan bantuan gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau yang kerap disapa Bang Jack. Almarhum dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu. Pemakaman dilakukan pada Sabtu sore menjelang maghrib setelah sebelumnya tiba terlebih dahulu di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum kemudian diserahkan kepada keluarga dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Prosesi sholat jenazah berlangsung khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelayan. Ratusan personel rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta bersama ratusan potensi SAR dan komunitas ambulans Jabodetabek selanjutnya ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat sebagai bentuk penghormatan. Suasana penuh duka pun menyelimuti pemakaman almarhum. Sebelumnya pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia pada Jumat 21 Agustus saat hendak menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Ya, pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini menghadirkan saksi ahli dari pihak Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, sidang yang dimulai pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara tindakan penahanan oleh Kejaksaan Agung. Sidang menghadirkan 3 orang ahli. Dari pihak termohon, Kejaksaan Agung, salah satunya Profesor Yunus Hussein, saksi ahli dalam bidang perbankan dan TPPU. Sementara nanti siang pemirsa, sidang akan dilanjutkan dengan perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sidang akan dimulai jam 1 siang nanti dengan agenda kesimpulan. Itu sendiri ya, apa enggak? Nah, hasil ini kalau disembunyikan disamarkan namanya TPPU. Disitulah ini. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait jalannya sidang pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah sudah ada rekan kami Jen Cahyani yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Jen. Jam 10 pagi tadi sidang digelar, apa saja poin-poin menarik yang dijabarkan di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, ada beberapa poin menarik pada persidangan yang dimulai pada pukul 10 tadi pagi dan nantinya akan dimulai kembali pada pukul 1:30 siang. Dan yang menarik tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari para saksi ahli yang dihadirkan, di mana saksi ahli ini yang dihadirkan pada hari ini ada 3, diantaranya ada Yunus Hussein dari ahli perbankan dan TPPU, kemudian Suparji yang merupakan ahli pidana, dan Fatahillah Akbar yang juga merupakan ahli pidana. Tadi disampaikan dari ahli pidana ini menyampaikan di mana di TPPU atau tindak pidana pencucian uang ini bukti dari harta kekayaan dari tindak pidana ini seharusnya kalau di dalam persidangan ini diperiksa dari mana asalnya, di mana ini untuk
sumber dari harta kekayaan, ada pembuktiannya diantara ada secara langsung atau direct evidence dan juga indirect evidence, misalnya dari pemasukan dan pengeluaran keuangan, kemudian dari gaya hidup. Dan ini yang tadi ditekankan kalau dari pihak pemohon atau dari pihak Febri Ardiansyah sendiri menyampaikan kalau dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, di mana ini yang menjadi penyidik, ini mereka tidak melakukan prosedur yang benar, di mana kalau dari pihak Febri menyampaikan kalau ketika melakukan penyitaan barang kemudian penetapan menjadi tersangka, ini harus ada prosedur di mana harus ada surat pidana asli, kemudian ada beberapa yang menurut mereka ada beberapa step yang belum dilakukan sehingga menurut mereka tidak sah untuk penyitaan barang dan juga penetapan Febri menjadi tersangka. Namun kalau dari pihak termohon, di mana ini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung menyampaikan kalau ini sudah sah, dan tadi juga sempat disinggung oleh ahli, yakni pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pasal 3 dan 4 ini terkait dengan menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan juga menyembunyikannya. Dan ini selaras dengan beberapa waktu yang lalu dari pihak Febri Ardiansyah sendiri menyampaikan kalau emas 74 kg yang ditemukan oleh Kortas Tipikor Polri ini bukan miliknya atau bukan harta kekayaan miliknya. Dan ini tadi disampaikan juga, tapi kita akan melihat seperti apa kesimpulan yang nanti akan disampaikan pada mulai setengah 2 siang yang akan dimulai kembali di persidangan. Ya, Pram. Ya, baik Jen Ciani, kami akan menanti update terbaru dari Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Pra-ped kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Pra-ped kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi pra-ped ketiga itu amanah dari pra-ped pertama. Pra-ped pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di pra-ped ketiga. Pra-ped ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di pra-ped kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, hanya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, Denny Indrayana, meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah
2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, dua angkutan umum di Depok, Jawa Barat beradu banteng. Akibatnya satu sopir pun tewas. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganan aja, dianya nabrak saya. Berhenti saya. Kecepatannya emang kencang, Bang? Kencang. Abang mau penumpang? Bawa. Selain satu orang tewas, dua diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Akibat jembatan ambruk, truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten. Karena tidak ada akses jalan lain, aktivitas warga pun lumpuh total. Akibat tidak kuat menahan beban saat truk bermuatan pasir melintas, jembatan di kampung Citoke, Mekarsari, Panembahan, Pandeglang, Banten ini tiba-tiba saja ambruk. Kepala truk langsung terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung air sungai sedang surut sehingga truk bermuatan pasir ini tidak tenggelam. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bergotong royong mengevakuasi truk. Namun akibat terbatasnya alat, proses evakuasi pun berlangsung lama. Selain itu, akses yang sempit dan kondisi sungai yang berlumpur membuat evakuasi semakin dramatis. Nah Pak, berarti setelah ambruknya jembatan ini, kegiatan warga terganggu nggak? Otomatis Pak, terganggu, lumpuh Pak. Kalau sudah kayak keadaan seperti ini, pasti lumpuh. Akibat jembatan ambruk dan terhalang truk yang terguling, aktivitas warga pun seketika lumpuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk dilaporkan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh.
Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi, bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan kali ini serangan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasir Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخلوا كل المكان قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما انت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبه احنا عايشين بلا احساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الاشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الاشياء هذه احنا بالنسبه لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan Camp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya. Memperingati Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Sayyid Majid Im Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf Angkatan Bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus ditambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. Ya, pemirsa, Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat disaksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya Arlis Tahadi. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral yang dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Perang
antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani Memorandum Kesepahaman Islam Abad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang.